Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fitri Salwia dengan NIM 1304619054. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu metode pembelajaran, yaitu Think, Pair, and Share. Nah, sebelum saya mempraktikkan metode pembelajarannya, saya akan menyampaikan dulu mengenai sintaks dari metode pembelajaran ini. Yang pertama yaitu guru akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan menjadi topik pembicaraan. Nah, yang kedua yaitu guru meminta siswa untuk memikirkan mengenai materi secara individu. Dan yang ketiga yaitu guru meminta siswa untuk saling berpasangan dan berdiskusi mengenai topik yang sedang diangkat. Lalu yang selanjutnya yaitu guru akan mengadakan pleno kecil dan mengadakan diskusi antar pasangan. Nah, setelah itu guru akan menyimpulkan dari setiap masukan siswa-siswa dan guru akan menutup sesi pembelajaran. Sekian sintaks dan pembahasan sedikit dari saya. Silakan menonton videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Jenny, pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian dulu ya. Oke, yang pertama, Jenny hadir. Hadir, Bu. Giselle. Hadir, Bu. Karina. Hadir. Lisa. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penyebab, dampak, dan cara penanggulangan pencemaran air ya. Di sini Ibu ada 3 gambar. Nanti teman-teman bisa lihat nih gambar apa aja yang ada di sini. Nah, setelah Ibu menempelkan 3 gambar ini, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan di gambar pertama ini ada gambar apa? Banjir, Bu. Banjir. Oke, di gambar kedua? Sampah numpuk. Iya. Nah, di gambar ketiga apa? Sama, Bu. Sampah Sama kayak yang nomor 2 ya? Iya, Bu. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan di gambar yang pertama ini, dia terjadi di Jakarta nih, di kota-kota besar. Nah, karena kenapa sih bisa terjadi banjir di kota-kota besar gitu. Nah, kalau yang buat gambar kedua ini di sungai, lebih tepatnya di Sungai Ciliwung gitu. Nah, Sungai Ciliwung itu kan melewati Jakarta ya. Nah, Sungai Ciliwung ini kenapa bisa banyak sampah? Nanti kita diskusikan. Nah, buat yang gambar ketiga ini, dia lebih tepatnya sampah-sampah ini ada di pintu bendungan gitu. Jadi kan kayak sampah nyangkut di pintu bendungan. Nah, kira-kira kenapa nih ada sampah di pintu bendungan gitu. Jadi sekarang Ibu akan meminta kalian buat berdiskusi nih mengenai 3 permasalahan ini. Yang pertama itu apa sih faktor penyebab dari pencemaran air. Nah, yang kedua ini apa saja dampak dari pencemaran air, dan yang ketiga apa aja sih cara dari penanggulangan pencemaran air gitu. Nah, kalian mikir masing-masing ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, setelah kalian berpikir apa sih dampak, terus faktor penyebab, terus serta cara penanggulangan pencemaran air. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berpasangan nih dan mendiskusikan lagi jawaban kalian masing-masing gitu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Nah, kalian sudah mendiskusikan kan dari 3 gambar ini gitu. Nah, hasil diskusi kalian, sekarang Ibu minta tolong untuk menyampaikan nih hasil diskusi kalian. Nah, sekarang siapa dulu nih yang mau memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya? Oke, Karina. Menurut saya faktor pencemaran air itu sampah dan limbah pabrik, Bu. Jadi jawabannya itu rusaknya ekosistem, terus timbulnya banyak bibit penyakit, seperti itu, Bu. Oke, Lisa. Ya, Bu, jadi kalau penanggulangan pencemaran air itu contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak pakai sabun atau deterjen berlebihan gitu. Jadi
kalian udah jelasin kan faktor penyebab pencemaran air, terus dampak pencemaran air, serta cara penanggulangan pencemaran air. Nah sekarang Ibu akan jelasin nih dari pengertiannya dulu. Pencemaran air adalah masuknya suatu polutan asing ke dalam air yang menyebabkan turunnya kualitas perairan gitu. Nah, kita bisa lihat ya di sini Ibu menambahkan 2 gambar. Yang pertama ini ada sungai yang tercemar oleh busa-busa, dan yang kedua ini ada apa yo? Ada yang tahu ini apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya dari faktor penyebab pencemaran air. Nah, dari gambar pertama ini sama gambar kedua ini merupakan faktor penyebab pencemaran air dari limbah industri. Jadi pencemaran air itu dibagi menjadi 3 nih faktornya. Yang pertama itu ada dari limbah industri, yang kedua itu ada limbah rumah tangga, dan yang ketiga itu ada limbah pertanian. Nah buat gambar 1 sama 2 ini merupakan limbah industri, dimana yang gambar pertama ini kita bisa lihat ya, kalau di sungai ini ada banyak busa-busa gitu. Nah busa-busa ini merupakan limbah anorganik dari industri. Nah, gambar yang kedua ini merupakan bubur kertas. Jadi, kenapa bubur kertas termasuk salah satu faktor penyebab pencemaran air? Karena bubur kertas ini kita bisa lihat nih dia teksturnya tuh keras gitu ya. Jadi, kalau bubur kertas ini terdapat di endapan sungai atau waduk gitu, dia menyebabkan aliran sungai itu tidak lancar gitu. Jadi, dia merupakan limbah organik dari industri. Setelah limbah industri, yang kedua ini ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini kita semua bisa tahu ya, limbah rumah tangga itu bisa dari sabun pencuci piring atau sabun bekas mencuci baju dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan limbah rumah tangga ini dia biasanya limbahnya itu berbentuk anorganik, tapi yang organik juga ada. Jadi kayak misalkan contohnya kulit pisang yang telah kita makan, terus kayak sampah-sampah sayuran gitu, itu juga merupakan limbah organik. Nah yang ketiga ini ada limbah dari pertanian. Nah kalau limbah pertanian ini dia biasanya dari semacam obat-obat yang disiram ke tanaman-tanaman gitu, insektisida dan lain sebagainya gitu. Nah selanjutnya setelah faktor penyebab pencemaran air, kita bakal membahas dampak-dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air. Nah, yang pertama ini ada penurunan kualitas lingkungan. Kita bisa lihat ya di gambar yang pertama ini, kalau misalkan ada suatu wilayah gitu yang berada di pesisir pantai gitu, di pesisir laut, sampahnya itu banyak banget gitu. Jadi sampah-sampahnya itu mengganggu wilayah setempat gitu. Harusnya kan bisa aja ya di pinggir laut-laut ini dijadiin objek wisata gitu. Namun bukannya objek wisata, malah menjadi penampungan sampah gitu. Nah, selanjutnya ini dampak pencemaran air ini ada mengganggu hayati atau makhluk hidup. Nah yang pertama ini ada gambar kura-kura nih. Nah kura-kura ini terjerat semacam benang-benang gitu ya. Jadi benang-benang ini juga kan termasuk sampah anorganik ya. Dia yang sampah benang ini yang mengalir ke laut, jika tidak diproses dengan benar dia akan mengganggu makhluk hidup di tempat itu gitu. Nah selanjutnya yang ketiga ini ada kita bisa lihat nih ada ikan-ikan mati di sungai gitu. Jadi faktor kenapa ikan-ikan bisa mati di sungai ini termasuk karena suatu limbah di sungai itu gitu. Baik itu limbah anorganik ataupun organik gitu. Nah biasanya kalau di sungai-sungai gini biasanya dia limbah anorganik dan berasal dari suatu industri. Nah selanjutnya itu ada cara penanggulangan pencemaran air. Nah cara penanggulangan pencemaran air ini yang pertama itu ada pembuatan kolam stabilisasi. Nah pembuatan kolam stabilisasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran atau zat-zat berbahaya yang bisa ditularkan ke sungai-sungai gitu. Nah biasanya pembuatan kolam stabilisasi ini digunakan oleh industri-industri gitu. Nah selain pembuatan kolam stabilisasi yang kedua ini seperti yang ada di gambar, ini adalah IPAL atau instalasi pembuangan limbah gitu. Nah, instalasi pembuangan limbah ini biasanya terdiri dari 3 tahap nih. Yang pertama itu biasanya dia air yang akan dibuang itu limbah-limbahnya akan ditampung dulu. Nah, setelah ditampung disaring di suatu pengolahan seperti di gambar sini ya. Nanti setelah itu langsung disaring lagi di proses kedua gitu. Nanti udah selesai disaring baru zat-zat itu akan dites lagi keujiannya apakah berbahaya atau tidak. Nah setelah kandungan zat berbahayanya berkurang, baru dari limbah-limbah itu boleh dialirkan ke sungai. Nah segitu dulu ya pembahasan kita mengenai faktor pencemaran air, dampak pencemaran air, serta cara penanggulangan pencemaran air.
Nah, untuk selebihnya mungkin kalian semua bisa nih kita bahas lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.